Oke, kita mulai ya. Ternyata ada rahasia loh di balik pintu sekolah-sekolah seni terbaik di dunia. Sebuah cara berpikir yang bisa mengubah segalanya. Dan ini bukan soal belajar cara menggambar, tapi sesuatu yang jauh lebih mendasar. Coba dengerin ini. Judith Kruger, seorang desainer yang sukses banget, bilang gini setelah dia balik lagi ke sekolah seni. Keren kan? Itu mengubah hidup saya. Apa coba yang bisa setransformatif itu? Nah, ini dia teka-teki utamanya. Coba bayangin, kamu udah di puncak karir, produkmu ada di mana-mana, dari Crate and Barrel sampai Bloomingdale's. Kenapa mau balik lagi ke bangku sekolah? Harta karun apa sih yang sebenarnya dia cari? Untuk bisa jawab itu, kita kenalan dulu deh sama Judith Kruger ini. Selama lebih dari 25 tahun, dia itu desainer produk dan keramik yang jago banget. Jadi jelas ya, dia nggak kekurangan kesuksesan atau skill. Pemicunya? Satu perjalanan ke Kyoto. Di sana, di sebuah galeri kecil, dia nemuin yang namanya Nihonga. Itu loh, lukisan yang dibuat pakai pigmen dari batu-batuan yang dihancurkan. Dan entah gimana, ini langsung klik banget sama hobi masa kecilnya yang suka ngumpulin batu. Gairah baru pun muncul. Jadi, ini dia jawabannya. Dia balik ke sekolah bukan buat belajar teknik lukis Gihongganya, itu sih dia udah jago. Dia kembali buat sesuatu yang jauh lebih berharga. Dia perlu belajar melihat. Nah, konsep melihat ini ngebawa kita ke satu masalah utama. Ada mitos besar banget soal cara kerja kreativitas. Mitos yang justru coba dibongkar habis-habisan sama sekolah seni. Kita sebut aja penjahat dalam cerita ini, model wawasan linier. Ini tuh keyakinan kalau kreativitas itu kayak petir di siang bolong. Dapat ide cemerlang, terus tinggal dieksekusi aja. Lurus, gampang, dan ternyata salah besar. Di sini nih perbedaannya kelihatan jelas banget. Di satu sisi ada mitos ide, kamu dapat ilham, kamu jalanin, dan kesalahan itu musuh. Tapi di sisi lain ada proses yang sebenarnya. Kamu justru mulai dengan bertindak, jalannya nggak lurus tapi penuh improvisasi, dan kesalahan itu justru jadi tambang emas buat penemuan baru. Jadi, gimana sih proses yang sebenarnya ini diajarin? Ternyata, semuanya itu intinya ada di 3 prinsip utama yang jadi pegangan sekolah-sekolah seni dan desain terbaik. Prinsipnya ada 3, dan jujur aja semuanya agak di luar nalar. Pertama, keluar dari kepala kamu. Kedua, ajak ngobrol materi kamu. Dan yang ketiga, berburu apa yang mereka sebut kecelakaan yang menyenangkan. Picasso ngejelasin prinsip pertama dengan sempurna. Kamu nggak bisa nungguin ide datang gitu aja. Kamu harus mulai gerak, mulai bikin sesuatu. Aksi dulu, baru ide. Jadi intinya apa? Ya mulai aja dulu. Buat prinsip kedua, ngobrol sama materi, ada tugas yang keren banget, namanya warna jelek. Siswa disuruh nyampur warna-warna paling jelek, paling aneh yang bisa mereka bayangin. Tujuannya, biar mereka bisa berinteraksi sama cat tanpa mikirin harus bikin sesuatu yang bagus. Ini benar-benar dialog murni sama materinya. Terus buat prinsip ketiga, berburu kecelakaan. Richard Mills, seorang profesor dari School of Visual Arts, ngejelasin ini dengan pas banget. Kata dia, kesalahan itu bukan kegagalan. Kesalahan itu justru sumber keunikan. Itulah yang bikin karya kamu beda dari yang lain. Nah, semua prinsip tadi itu sebenarnya ngerucut ke satu tujuan utama. Inilah momen ahanya pendidikan di sekolah seni. Jadi, melihat itu sebenarnya apa sih? Ini bukan cuma pakai mata ya, itu tuh sebuah skill mikir yang aktif. Ibaratnya kayak lagi nari, ada tarian antara apa yang kamu rencanain sama kejutan-kejutan yang muncul dari karyamu sendiri. Dan ini bukan cuma omongan satu sekolah aja loh. Sebuah studi selama 10 tahun nemuin ada 71 tema pengajaran yang sama di semua sekolah seni dan desain top. Dan tema mengajar siswa cara melihat dapat skor persetujuan 4,8 dari 5. Itu tinggi banget. Terus gimana cara ngelatihnya? Nih, contohnya ada tugas memahat lemon tapi ukurannya 5 kali lebih besar. Tiba-tiba kamu nggak bisa lagi cuma ngegambar simbol lemon dari ingatanmu. Kamu jadi dipaksa buat benar-benar melihat setiap pori-porinya, setiap lekukannya, setiap bagian yang nggak sempurna dari kulitnya. Seolah-olah kamu baru pertama kali lihat lemon seumur hidupmu. Oke, ini semua emang keren buat para seniman. Tapi gimana kalau kita bukan seniman? Apa gunanya semua ini buat kita? Nah, disinilah keajaibannya. Kamu bisa banget pakai metode ini buat apa aja. Mulai nulis kode, analisis data, atau bikin laporan. Belakang sebelum kamu punya ide yang sempurna. Anggap materi kamu, entah itu kode, data, atau kata-kata sebagai rekan kerja. Pas ada kesalahan, jangan panik. Coba tanya, kesalahan ini lagi ngasih tahu apa ya ke saya?
Daripada jadi pemecah masalah, jadilah penemu masalah yang lebih seru. Jadi, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan. Di kerjaan kamu, di hidup kamu, kesalahan apa yang selanjutnya bakal kamu coba? Dengerin baik-baik, karena bisa jadi, di dalam kejutan yang gak terduga itulah, penemuan terbesarmu sedang menunggu.